Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bersama saya Naiba dalam suluk motivasi dari sang santri. Rafi' bin Khudaij, garda depan perang Uhud. Teman-teman, Rafi' bin Khudaij memiliki kisah lain terkait perang Uhud. Setahun sebelumnya ia ingin bergabung dalam pasukan perang Badar, tetapi Nabi melarangnya karena dianggap masih kecil. Beliau memintanya kembali kepada keluarganya. Rafi' pun pulang dengan sedih, tetapi di dalam lubuk hatinya selalu ada harapan jika ia akan berkesempatan ikut dalam peperangan lainnya. Ia kemudian giat berlatih memanah. Nabi bersama pasukan bersiap-siap bergerak ke Uhud untuk memenuhi tantangan kaum musyrik. Rafi' segera menyelinap ke barisan. Ia melompat-lompat agar bisa dilihat Nabi, lalu berharap dianggap sudah layak ikut perang. Ia tidak ingin kecewa seperti setahun sebelumnya. Nabi kemudian melihatnya. Karena mungkin sudah tahu, Rafi' telah sekian lama berlatih agar bisa ikut perang, Nabi membiarkannya. Semangat Rafi' semakin besar. Baginya, diterima ikut perang adalah kebanggaan dan kemuliaan. Perang pun berkecamuk. Kedua belah pihak saling serang. Tubuh-tubuh bersimbah darah. Ketika umat Islam terdesak, Rafi' tetap menunjukkan jati dirinya sebagai prajurit yang pantang menyerah. Meski sebagian kaum muslim mundur untuk menyelamatkan diri, Rafi' tetap bertahan bersama sejumlah orang. Ia sama sekali tidak gentar dan terus memberi perlawanan, sampai kemudian anak panah menembus dadanya. Rafi' tersungkur, darahnya mengalir. Seorang sahabat mendekat dan berusaha mencabut anak panah itu pelan-pelan agar tidak menyakitkan. Tetapi rupanya anak panah itu sudah menancap begitu dalam, sehingga tidak dapat dicabut. Rafi' merintih kesakitan. Rasulullah sedih melihat itu seolah merasakan sakitnya. Beliau kemudian berdoa untuknya seperti yang dilakukan kepada sahabat lain. Lalu berkata, "Aku menjadi saksi untukmu kelak pada hari kiamat." Dengan demikian, Rafi' telah memiliki kedudukan seorang syahid. Allah memuliakannya. Lukanya yang sebelumnya menganga seketika menutup dengan ujung anak panah tetap di dalamnya. Dengan kondisi tubuh seperti itulah Rafi' menjalani hidupnya selanjutnya. Dan ia harus merasakan sakit setiap hari. Rafi' menjadi garda depan dalam perang Uhud bersama sejumlah sahabat yang kemudian diutus Nabi menjaga Madinah. Pada hari-hari berikutnya, Rafi' selalu menghadiri majelis Nabi, juga majelis-majelis ilmu dan Al-Quran. Ia meriwayatkan 78 hadis langsung dari Rasulullah, lalu menyampaikannya kepada para tabi'in, generasi sesudahnya. Di antara hadis yang diriwayatkannya adalah, akhirkan sholat subuh ketika waktunya sudah benar-benar diyakini, sebab hal itu lebih besar pahalanya. Rafi' juga banyak menukil hadis tentang pertanian. Ia pernah berkata, Rasulullah melarang kami mengerjakan sesuatu yang hanya bermanfaat bagi kami sendiri. Jika kami memiliki tanah, beliau memerintahkan kami agar menyedekahkan sebagian penghasilannya atau disedekahkan dengan dirham. Beliau juga pernah berkata, jika di antara kalian mempunyai tanah, berikanlah kepada saudaranya, atau agar ia menggarapnya. Hari-hari terus berlalu di Madinah. Rafi' semakin tak kuasa menanggung rasa sakit akibat ujung anak panah yang tertanam di dadanya. Tubuhnya melemah. Pada awal tahun 73 Hijriah, ia kritis, lalu meninggal dunia. Cukup sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.